Baik, selamat siang. Selamat berjumpa di materi analisis obat dan makanan. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis sediaan obat dalam sampel hayati. Nah, sampel hayati sendiri itu didefinisikan adalah sampel biologis yang diambil dari bagian tubuh dengan tujuan analisis. Misal yang diambil adalah darah, urin, lalu stomach content biasanya berisi dari hasil dari cuci lambung, muntah, liver, empedu, potongannya otak, lalu ada ginjal, daging, rambut atau bagian tubuh yang lain. Nah, tujuan dilakukan metode untuk menganalisis sampel biologis ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah apabila kita mencurigai adanya abuse, penyalahgunaan dari obat-obatan terlarang. Oleh sebab itu, untuk membuktikan bahwa eh, orang tersebut menggunakan obat-obatan terlarang tersebut, harus dilakukan uji narkotika dalam darah, urin, dan rambut. Lalu selanjutnya untuk analisis antibiotika di dalam darah. Analisis antibiotika di dalam darah sendiri biasanya digunakan untuk terapi drug monitoring atau TDM. Atau juga bisa digunakan apabila ada orang-orang yang dicurigai bahwa orang tersebut alergi terhadap antibiotik tertentu yang nantinya antibiotik tersebut apabila tidak sengaja dikonsumsi oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya apabila kita melakukan proses preparasi pada tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan pelarutan. Pada tahapan pelarutan di sini tujuannya untuk mengubah dari sampel yang sifatnya solid menjadi sampel yang liquid. Atau tujuan lainnya juga bisa digunakan untuk mengekstraksi apabila ada senyawa-senyawa yang dia harus diekstraksi. Nah, tujuannya mengekstraksi adalah untuk mengambil analit pada sampel. Sama dengan kalau misalkan pada fitokimia tujuannya ekstraksi untuk mengambil bahan yang berkhasiat pada suatu simplisia ke dalam suatu cairan. Lalu selanjutnya adalah tahapan pengendapan protein. Nah, pada tahapan ini kita mengeliminasi senyawa protein. Nantinya ditakutkan senyawa protein tersebut dapat mengganggu suatu analisis. Mengganggunya seperti apa? Bisa dia mengikat analitnya, atau yang kedua bereaksi dengan analit sehingga menghasilkan produk lain pada kondisi analisis yang kita gunakan. Lalu selanjutnya untuk ekstraksi kita bisa menggunakan metode solid phase extraction atau SPE. Juga selain itu kita bisa gunakan metode liquid extraction, di mana yang
untuk liquid extraction itu nantinya seperti kalian melakukan ekstraksi dengan menggunakan corong pisah. Karena nanti dengan menggunakan ekstraksi liquid-liquid. Lalu selanjutnya ada metode yang lain untuk menggunakan ekstraksi, antara lain kita bisa menggunakan turbulent flow chromatography atau immunoaffinity method atau IM. Atau kita bisa menggunakan metode electromembran extraction, di mana prinsipnya tersebut adalah dengan menggunakan selektif membran yang dapat mengambil analitnya tersebut. Untuk yang bukan analit, dia akan tertinggal di filtratnya. Jadi ini seperti alatnya seperti sprue seperti itu. Lalu untuk ekstraksi kita juga bisa menggunakan kita bisa menggunakan beberapa metode agar didapatkan hasil analit yang murni atau yang tidak terlalu banyak pengotornya, sehingga nanti apabila dianalisis akan menghasilkan hasil yang cukup baik atau dengan kemurnian analit yang cukup tinggi, sehingga kita tidak perlu menggunakan metode yang lain pada saat analisisnya tersebut. Nah, untuk metode analisis dalam sampel sendiri ada dua, yaitu adalah dengan preparasi atau tanpa preparasi. Untuk yang tanpa preparasi, sampel tersebut langsung kita larutkan pada pelarut yang kita gunakan. Lalu setelah itu baru kita masukkan dalam instrumen yang cocok. Ingat, pada semua instrumen di mana persamaan kurva kalibrasi terdapat sumbu X dan sumbu Y itu selalu tanggap detektor, dan sumbu X di sini selalu merupakan fungsi dari konsentrasi, di mana nanti akan dihasilkan hubungan persamaan Y sama dengan BX plus A, di mana BX ini adalah merupakan slope dan A merupakan intercept. Untuk slope sendiri merupakan fungsi gradien dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk selanjutnya, untuk sampel biologi sendiri itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, preparasi sampelnya. Preparasi sampelnya rumit atau tidak, biayanya, alat dan bahannya ada atau tidak, otomatisasi ukuran sampel, dan yang terakhir apabila kita menggunakan sensor. Nah, untuk metode presipitasi tanpa preparasi, yaitu penggunaan metode terutama pada laboratorium karena dapat mengurangi jumlah prosedur sehingga mengurangi kemungkinan terjadi kontaminasi atau mengurangi waktu preparasi dan biaya analisis. Nah, preparasi ini dimungkinkan
digunakan pada sensor kimia atau biosensor. Untuk aplikasinya sensor kimia dan biosensor, kalian bisa lihat pada penggunaan rapid test atau pada pengukuran pada gula darah, asam urat, kolesterol, dan sebagainya. Untuk yang preparasi sampel sendiri, itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifatnya, sifat padat, cair, dan gas. Kalau misalkan sampel padat kalian sering lihat, sampel cair kalian sering lihat. Kalau sampel padat itu contohnya pada genosit yang ada di stasiun. Pada saat kalian mengambil sampelnya itu, kalian menggunakan preparasi sampel gas. Lalu ukuran partikelnya nanti bisa mikro, bisa nano. Atau pemisahan dengan matriksnya, pengotornya. Untuk pemisahan dengan matriksnya, kalian bisa lakukan presipitasi, membran filtrasi, ekstraksi, dan fraksinasi. Nah, untuk presipitasi itu adalah dengan menggunakan centrifuge. Jadi ini ada sampel yang homogen lalu kita ekstraksi. Setelah kita ekstraksi terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah bagian supernatan dan yang di bawah bagian pelet. Nah, ini nanti yang mau kita ambil supernatan atau peletnya. Lalu selanjutnya dengan menggunakan filtrasi dialisis. Nah, pada penggunaan filtrasi dialisis ini biasanya digunakan untuk ini adalah aplikasi dari electromembran extraction. Itu salah satu contohnya adalah dialisis. Nanti dari dialisis tersebut kita bisa mendapatkan 2 cairan yang tidak saling campur. Selanjutnya untuk preparasinya kita juga bisa menggunakan pelarutan. Jadi apabila volumenya terlalu pekat, kita tambahkan eluen sehingga volume dari cairannya tersebut terencerkan. Lalu ada metode liquid extraction, di mana nantinya hasil dari metode liquid ekstraksinya tersebut kalian bisa menguapkan atau langsung diinjekkan. Kalau misalkan kalian menggunakan metode metode analisisnya dengan menggunakan HPLC. Yang selanjutnya adalah SPE. SPE adalah metode solid phase extraction, di mana metode ini kita melakukan ekstraksi dengan menggunakan dalam tanda kutip kromatografi mini. Kromatografi mini. Nah, nantinya dari gel SPE-nya tersebut itu bisa terdiri dari berbagai macam bahan. Antara lain kalau misalkan yang berdasarkan ukuran BM namanya gel permeation. Atau kalau misalnya di sini SPE-nya menggunakan prinsip ion positif dan negatif, namanya adalah ion exchange dan sebagainya. Nah, hasil dari ekstraksi tersebut nantinya dicuci dan di sini adalah merupakan analit. Analitnya ini yang akan kita uji. Lalu ada headspace gel permeation. Nah, ini untuk headspace gel permeation ini
prinsipnya hampir sama dengan SPE, cuman perbedaannya pada headspace dia metodenya adalah menarik sampelnya, nanti dari sampelnya tersebut bisa langsung terekstraksi dan nantinya langsung diinjekkan apabila kita menggunakan metode analisis kromatografi. Nah, untuk metode analisa narkotika pada darah, urin, dan rambut, nah sebelumnya kita perlu tahu apa yang disebut dengan narkotika. Narkotika adalah suatu zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan untuk narkotika sendiri dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk narkotika sendiri, untuk perbedaan narkotika dengan psikotropika terletak pada apabila narkotika itu lebih khasiat utamanya untuk menghilangkan nyeri, tapi kalau psikotropika khasiat utamanya adalah lebih pada mengubah suatu perilaku dari seseorang tersebut. Untuk analisa dalam sampel, nah ini kita bisa melihat ada beberapa metode yang dia bisa untuk mendeteksi adanya narkotika, antara lain ini dengan menggunakan HPLC, di mana analit yang kita bisa kita dapatkan adalah amfetamin. Apabila amfetamin tersebut, amfetamin dan amfetamin MDMA ini biasanya disebut dengan sabu-sabu, itu kalau misalkan dosisnya 6 mg per oral masih kita bisa deteksi dengan metode ini. Lalu untuk analit amfetamin tersebut kita bisa mendeteksi sampai 4 nanogram per mililiter atau 4 ppb. Lalu ada metamfetamin, MDMA, THC, kokain. Ini adalah rute yang kita bisa deteksi dengan amfetamin tersebut. Tetapi apabila penggunanya sudah lebih dari 46 jam, maka amfetamin tersebut tidak bisa kita deteksi. 46 jam itu berarti sekitar 2 harian. Kecuali sudah terdeposit karena sering memakai, sehingga apabila terdeposit tersebut senyawanya tersebut dia akan terus berada di dalam darah. Lalu ada cannabis sativa. Cannabis sativa itu ganja. Nama zat aktifnya adalah cannabinoid. Lalu ada kokain, heroin, gamma hidrobutyryl asid, GHB. Ini yang sering digunakan untuk bius-bius pada dunia malam. Nah, untuk yang dapat dianalisis dalam darah, ini tadi yang pertama di dalam urin. Untuk yang di dalam darah kita bisa lihat untuk amfetamin, amfetamin MDMA itu bisa kita deteksi. Untuk yang di dalam darah dengan yang di dalam urin kita bisa mendeteksinya lebih lama. Contohnya sama-sama MDMA. Untuk yang amfetamin kita bisa deteksi di sini untuk urin cuma 46 jam. Sedangkan
Untuk yang di dalam darah bisa kita deteksi pada 9 hari setelah pemakaian. Nah, untuk yang paling lama di sini adalah dari cannabis sativa, cannabinoid. Itu kita bisa deteksi sampai 95 hari. Untuk kokain kita bisa deteksi 22 hari dan untuk heroin kita bisa deteksi sampai 11,3 hari. Nah, cut off di sini itu merupakan nilai dari LOQ, limit of quantification. Nah, ini adalah proses untuk pengujian anti narkotika dengan menggunakan sampel rambut. Pada saat menggunakan sampel rambut di sini biasanya disesuaikan untuk digunakan untuk yang sudah lama menggunakan narkotika dan psikotropika. Di sini ada sampel marijuana, tetap cannabis sativa, dan kokain, di mana berdasarkan hasil hair testnya untuk marijuana menghasilkan hasil positifnya itu 116 dan negatifnya 1. Nah, dari metode tersebut pada metode self-report yang positif adalah 88,4% dan untuk hair testnya positifnya adalah 46,6. Jadi dari sini kita bisa dapatkan orang yang menggunakan marijuana tersebut dia tidak mengaku bahwa dia menggunakan marijuana. Nah, untuk kokain ini lebih bisa dideteksi lagi. Untuk hasil dengan menggunakan kokain itu menghasilkan yang negatif itu terdeteksi adalah 3,7 dan yang positif adalah 16,3%. Untuk amfetamin yang positif adalah 83,3% dan yang positif 11,7%. Untuk opium itu negatifnya 75,17, yang positifnya itu 24,3. Nah, dari sini didapatkan bahwa dari populasi tersebut yang paling banyak menggunakan adalah marijuana. Kalian kalau mau lihat jurnalnya ini ada di Verstrete. Nah, selanjutnya untuk antibiotika di dalam darah, kalian bisa gunakan metode kromatografi. Di sini kita menggunakan HPLC. Pada HPLC tersebut yang digunakan adalah yang dideteksi untuk analitnya adalah imipenem, cefepimid, amoxicillin, cetrazimid, meropenem, ceftriaxone, cefotaxime, ticarcillin, piperacin, penicillin, oxacillin, dan cloxacillin. Nah, dari
senyawa tersebut memiliki sifat fisika kimia yang cukup berbeda sehingga kita bisa menggunakan untuk disampel dalam darah itu kita bisa menggunakan metode ini dengan panjang gelombang dan waktu retensi yang cukup jauh. Nah, ini adalah hasil dari analisisnya. Kita bisa lihat di sini ada imipanem dan meropanem yang untuk hasil dari analisisnya cukup jauh. Lalu ada tirasiklin, piperasiklin, oksasilin, dan kloksasilin. Nah, untuk penggunaan biosensor dalam darah tersebut kita bisa gunakan single enzyme thermistor, sistem single enzyme thermistor, di mana nantinya hasilnya adalah kita menggunakan seperti mini HPLC yang dilewatkan ke dalam suatu termistor. Termistornya tersebut berisi enzim, di mana enzim tersebut spesifik yang digunakan untuk untuk analitnya tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 antibiotik yang kita bisa pisahkan, yaitu kita bisa menggunakan penisilin G, penisilin V, dan ampicillin. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan kita diskusi di Teams.